Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap DKM Masjid Ar-Rahmah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidupnya di dalam menjaga masjid ataupun mengurus Masjid Ar-Rahmah ini. Dan sesuai dengan janji Allah, mudah-mudahan para DKM nanti akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu dan sering mendengar, bahkan mungkin sebagian di antara kita ada yang hafal tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan didasari keimanan dan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan selain menahan lapar dan dahaga, maka dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekadar ingat saja, sekedar mengetahui saja, bahkan hafal hadis-hadis tersebut. Cuma dalam pelaksanaannya banyak sekali di antara kita, saudara-saudara kita tidak meyakininya. Buktinya apa? Buktinya puasa dianggap sekedar menahan lapar dan dahaga. Salat tarawihnya malas untuk melangkah. Tadarus Al-Qur'annya terlupakan. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan dengan hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu diceritakan dari sahabat Jabir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bagatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Apabila telah sampai akhir malam daripada bulan Ramadan, ini Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Bagatis samawatu wal ardu wal malaikatu, bahwasanya langit
dan bumi dan juga malaikat-malaikat semuanya menangis. Kalau di akhir Ramadan yang namanya langit, bumi, malaikat nangis. Sama dengan jamaah Masjid Ar-Rahmah. Di akhir-akhir Ramadan pada nangis. Nangis nggak Bu? Nangis nggak Bu? Nangis. Nangis gimana nggak mau nangis? Udah mau akhir Ramadan, dapat tahu ceritanya, dapat THR kagak di bapaknya. Beras belum kebeli, baju belum kebeli, nangis. Apalagi mau pulang kampung bingung. Ibu ya, nangis. Malaikat langit dan bumi nangisnya bukan karena itu. Karena musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kenapa langit nangis? Kenapa bumi nangis? Kenapa malaikat nangis? Karena akan terjadi musibah bagi umat Nabi Muhammad. Musibah apa kira-kira? Gila ya Rasulullah, ayu musibatun hiya. Apa yang dimaksud dengan musibah itu ya Rasul? Di para sahabat bertanya. Allah alaihi wasallam Rasulullah SAW menjawab. Di akhir Ramadan musibah yang akan terjadi terhadap umat Nabi Muhammad yakni perginya bulan Ramadan. Di awal-awal ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadu ala niran." Siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya haram disentuh dengan api neraka. Waktu bulan Ramadan, awal Ramadan kita gembira, senang datang bulan Ramadan. Senangnya apa? Bisa nemu kol. Bayangkan di bulan Ramadan emang biji salak jadi empuk gara-gara Ramadan. Gembira. Di akhir Ramadan, siapa yang bersedih dengan kepergian bulan Ramadan? Dan kepergian bulan Ramadan itu dikatakan oleh Nabi sebagai musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna da'wata fihi mustajabatun. Karena di dalam bulan Ramadan inilah yang namanya doa-doa kaum muslimin, doa-doa orang mukmin akan diijabah oleh Allah Subhanahu, khusus bagi orang-orang yang beriman. Dia melaksanakan ibadah puasa karena iman. Dia tadarus Al-Quran karena iman. Dia tarawih karena iman. Maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita bersyukur alhamdulillah. Ya, kita bisa masuk bulan Ramadan. Wasedaqatu makbulatun, yang namanya sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima, kecil besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau sedekah di bulan Ramadan cuma duit enggak ada. Senyum. Senyum aja sedekah. Mentang-mentang puasa manyun aja. Merengut aja ketemu saudara. Senyum. Itu menjadikan sedekah. Maka itu akan diterima di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dilakukan dengan penuh keimanan, ikhlas semata-mata karena Allah. Wal hasanatu mudha'afatun, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kita, baik kebaikan yang melalui ucapan kita, tingkah laku kita, ini akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Adanya di mana? Hanya di bulan Ramadan.
Kemudian wal adabu madbuun, yang namanya siksa dihalangi oleh Allah Subhanahu. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat langit bumi menangis karena sepeninggalan daripada bulan Ramadan. Untuk siapa? Karena merupakan kesedihan musibah bagi umat Nabi Muhammad. Tidak ada kesempatan lagi untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diijabah, kebaikan yang berlipat ganda dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesempatan buat kita, masih ada kesempatan buat kita. Yuk kita bersama-sama manfaatkan bulan Ramadan ini berdoa. Mumpung ada kesempatan. Lain dengan saudara kita yang ada di Palestina belum lama ini, 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu. Lagi sholat tarawih diusir, bahkan banyak yang dibunuh sampai 117 orang meninggal dunia di dalam masjid, dibunuh, dikebukin, diusir dari sholat tarawih. Kita masih untung di sini, masih ada kesempatan kita mau sholat tarawih, bisa sholat tarawih. Coba kalau kita di sana, masya Allah, kasihan saudara kita. Makanya yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doain, ya. Di samping kita berdoa untuk diri kita, jangan lupa doakan saudara kita. Mudah-mudahan mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa kesempatan kita di bulan Ramadan ini, di awal pernah saya sampaikan, jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik di masa hidup kita. Mumpung masih beberapa hari lagi kesempatan kita. Terlebih pada akhir-akhir daripada Ramadan ini adalah Allah akan menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, sudah terjadi atau belum, ya, tanggal 21 atau tanggal 23, nah, tanggal 25 besok. Kalau bisa mah jangan ditargetin tanggal ganjilnya. Sebab kalau sekarang kita malam ke-24, ya kan? Malam ke-24, saudara kita yang dahulu dahulu melakukan ibadah puasa hari Seninnya puasa, ini malam ke-25. Ya, kita malam 24. Oleh kita itu kita jaga udah setiap malam. Tiap malam ibu-ibu kalau menjelang sahur, sebelum ngangetin nasi, sebelum masak nasi, sholat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Ya Bu ya, sholat hajat sempetin. Setelah itu di sholat hajat baca, ya, apa namanya, surat Inna anzalnahu al-qadar 7 kali. Kalau nggak hafal ya udah kulhu aja. Nggak hafal juga kulhu kebangetan. Udah doa aja, doa. Habis sholat hajat doa. Ya Bu ya, minta kepada Allah mudah-mudahan kita ibadah puasa kita, tarawih kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena namanya malam Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah jika tidak sesuai dengan keimanan. Lailatul Qadar adalah sebaik-baiknya atau lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan Bu, dapat sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelumnya mohon keikhlasan dan keridhaannya untuk baca Fatihah, di mana Fatihah ini kita kirimkan untuk pimpinan Pondok Pesantren Darussalam di mana dulu tempat saya mondok, ini dalam keadaan kurang sehat, dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau masih dibutuhkan oleh para santri, oleh para umat. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah Fatihah dari kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi